bersuka cita, saudara. Roh saya meluap keluar. Ini terus memuji Tuhan. Saya pengen ada KKR di tempat ini. Kita memuji Tuhan terus tidak pakai khotbah. Amin, saudara. Saya percaya pasti ada sesuatu yang besar yang sudah Tuhan sediakan di tempat ini. Amin, saudara. Saya merasakan ada perubahan Allah yang amin. Dan roh saya itu pengen menjawab saudara. Saya mikir usia saya sudah 40 saya mikir. Yang saya tahu Allah kita dahsyat. Amin. Ada sesuatu kesukaan besar, ada pujian yang boleh melegakan bagi kita semua. Amin. Mari saudara yang mau berbagi kesaksian mengalahkan iblis dan kesaksian itu yang akan membuat hidup kita semakin dinaikkan. Ada kesaksian? Kalau disuruh kesaksian ada yang tenang ya saudara. Jika kalau tidak ada saya aja yang bersaksi. Juga saya kemarin itu di kerjaan saya itu berapa hari ini saya itu nggak tahu ya saudara. Saya sering dipanggil atasan. Saya sudah ngomong sama suami saya, aku bisa ini santok titik-titik aku nggak, saya membanggakan diri ya. Saya tidak ada apa-apanya. Saya ingat saya itu sarjana farmasi semua. Saya bekerja di perusahaan farmasi. Saya ingat saya itu farmasi semua. Dan entah kenapa saya kemarin meeting Pfizer ya, produknya Viagra, Onstan, terus Torfas, itu produknya itu perusahaan besar farmasi juga di Jakarta, di Bandung, terus pusatnya itu di luar negeri, nggak tahu di mana, nggak tahu di Prancis atau di Italia pusatnya, perusahaan Viagra, Onstan dan Torfas, Lipitor itu juga. Terus kemarin saya disuruh ada catering di Bandar Jakarta. Saya itu kan nggak suka makanan kayak daging apa dan sebagainya ya saudara. Terus sama punya Pfizer itu dibayar. Enggak vegetarian sih, saya tidak suka daging sama ya daging aja ya. Saya dipanggil sama bosnya si Pfizer itu tadi. Loh mana enggak makan? Enggak Pak, sudah saya sudah kenyang. Saya bilang sudah kenyang, padahal saya tidak suka makan seperti itu ya saudara. Tadinya ya sudah, kamu makan ini aja, tambah dikasih daging ayam saudara, goreng itu di kecil-kecil tidak kasih bumbu. Ya Pak, saya sudah kenyang, saya bilang gitu. Loh ini makan ini bukan daging. Dalam hati saya ini ayam itu daging ngomong bisa masuk karet. Saya tidak suka. Ya Pak, saya sudah kenyang. Saya tidak ngomong tidak suka, nanti menyebut perasaannya. Saya ngomong tidak Pak, saya sudah kenyang, saya sudah makan. Loh kamu makan saya langsung ke sini. Ya tapi saya sudah makan Pak. Loh terus apa sih makan? Ya kasihkan yang lainnya. Jadi saya tidak makan, saudara saya cuma minum. Terus itu meeting berjalan. Terus akhirnya selesai meeting tidak ada apa-apa saudara, tidak ada apa-apa. Terus besoknya saya dipanggil atasan bahwa saya suruh jadi pembicara saudara. Saya suruh jadi pembicara waktu ada catering. Saya bilang sama bos saya tidak bisa Pak, saya tidak punya sarjana S1, saya tidak punya, maksudnya nggak ada yang bisa saya banggakan. Udah, pokoknya ini perintah. Saat nanti ada catering, kamu yang jadi pembicara. Padahal saudara, cita-cita saya itu pengen jadi motivator kayak Mario Teguh. Saya pengen bicara di depan. Saya pengen banget. Saya mau sama Tuhan, saya pengen jadi motivator. Saya pengen jadi pembicara di depan. Saya pengen catering. Saya yang ngomong depan. Terus sama teman-teman saya sama ngomong sama teman-teman saya. Terus yang benci sama saya mungkin ya. Terus sarjana oke, terus ijazahmu opo. Kedudukanmu di sini opo. Terus kamu itu sopo. Bilang itu, ya nggak mustahil. Mario Teguh itu bukan orang pinter. Dia marketing. Dia basicnya marketing, bukan motivator. Dia nggak ada sekolah motivator. Saudara tahu Mario Teguh, dia nggak ada basic motivator. Dia hanya seorang marketing. Tapi saya percaya kalau kita benar-benar sungguh-sungguh sama Tuhan, apapun yang menjadi keinginan kita, apapun yang menjadi cita-cita kita, Tuhan pasti tahu. Dan itu satu hal asal baik dan memuliakan nama Tuhan. Dan saya percaya waktu saya nanti ada catering ya, saya nanti sisihkan dan mungkin ya. Tapi puji Tuhan, itulah kesaksian saya dan saya bersyukur kalau bahwasanya pendidikan itu tidak menjamin orang untuk sukses. Tapi yang satu yang penting bahwa orang itu mau
Bersyukur karena kemurahan Dia. Biarlah apa yang dikatakannya itu jadi di dalam. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menyatakan kuasa dan kasih. Jadikan mereka Daniel masa depan. Jadi saksi, menjadi kebanggaan dimanapun mereka berada. Baik di sekolah, di rumah. Takut akan Engkau, menghargai, menghormati orang tuanya, menghargai sesamanya, menjadi berkat bagi sesamanya, menjadi teladan bagi orang lain. Pakai mereka di masa ini. Biarlah pada saat ini mereka akan belajar firman-Mu. Biarlah pengurapan yang daripada Tuhan semakin nyata dalam hidup mereka. Apa yang diajarkan Tuhan sesuai dengan menjadi kemauan-Mu untuk generasi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri akan menyatakan kasih, kuasa-Nya menjadi berkat bagi mereka, buat orang tua mereka yang mempercayakan ya Tuhan, untuk mendidik mereka jadi teladan. Kebaikan Tuhan menyatakan dalam kehidupan mereka, di saat mereka belajar, di saat mereka menyatakan sesuatu menjadi pelaku
pada waktunya. Kami percaya kuasa Roh Kudus semua ada di tempat ini. Kami percaya sesuatu yang dahsyat akan terjadi di tempat ini. Berfirmanlah dan sampaikan kehendak isi hatimu Tuhan. Urapi kami semua yang ada di tempat ini. Mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Ya, selamat pagi, Tuhan memberkati. Tema khotbah saya hari ini, hidup yang dibentuk atau yang diproses Tuhan. Sekali lagi, tema khotbah saya pagi hari ini yaitu hidup yang mau dibentuk atau diproses oleh Tuhan. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Hidup ini proses, saudara. Kadang ini, maka dari itu jangan banyak protes, nanti bisa stres. Hidup lebih penting, proses lebih penting dari hasil. Ketemu, saya bacakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Terus dan ketekunan itu memperoleh buah yang masak, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ini firman Tuhan yang paling aneh. Di saat kita diproses Tuhan, di saat kita mengalami ujian atau pencobaan, kita disuruh apa oleh Tuhan? Disuruh apa? Bahagia. Bukan cuma itu. Kalau kita bahagia dalam menghadapi proses Tuhan, maka akan menghasilkan apa? Ketekunan. Dan ketekunan itu akan memperoleh buah yang matang. Saudara, proses lebih penting dari hasil. Apa sebuah proses? Kita tidak punya dasar yang kuat di dalam hidup ini. Berkat yang besar itu diperoleh melalui proses yang besar pula. Di saat kita diproses oleh Tuhan, di saat kita mengalami masalah yang besar, harus siap-siap. Kita akan memperoleh berkat yang besar pula. Prosesnya kecil, berkatnya kecil. Siapa yang belum punya rumah? Yang rumah masih kontrak, saya mau bersaksi. Saya menikah dengan istri saya. Pertama, orang tua saya pribadi, orang tua saya yang merestui pernikahan. Dan yang kedua, keluarga dari istri juga yang merestui. Jadi kami menikah sendiri, beriman sendiri. Waktu kami melamar istri saya, kami tidak punya duit, tapi di kantong punya uang cuma 1.000. Di saat itulah saya ngomong, kita harus menikah. Saya datang ke pendeta membaca, kamu siap menikah? Siap. Punya duit? Punya. Sama Tuhan kan yang duit? Punya. Jadi saya tanya, loh, kamu mau menikah? Punya duit? Punya. Berapa? Keluaran dari dompet 1.000. Bagaimana mungkin uang 1.000 bisa nikah? Oh bisa. Tumpangi tangan Tuhan, lipat kali gandakan uang ini, supaya kamu bisa cukup. Uang 1.000 bisa menjadi 20 juta, bukan 1.000 menjadi 1 juta. Oh, bukan 2 juta. Oh, bukan 20 juta. Pendeta yang bukan pendeta, sponsor yang menyekolahkan saya dengan dari panggil bulannya datang semua ke rumah ngomong, Dodi, kamu kurang ajar bener kamu, mau merit nggak ngomong-ngomong, ini bapak tuh sekolah atau ini soalnya aku minta maaf pak, semua duit dah kamu nggak ada nih, apa orang, terus sih, aku tak tahu 5 juta, ini sih namanya angin, ya lo kan nggak nonton itu, sampai itu poncong gitu, namanya Samuel. Wis suka wis karo kumpul di mati iki sak lu mosok untuk bela diri. Ada
saya di Bel Kedil, Bang Como, di mau main itu, aku di Bel, tiket di rumah. Wes 10 juta dari Yayasan Patra yang di rumah. Singkat cerita, kami punya uang 20 juta bisa keluarga tak merestui. Kami nikah, kami kos 1 bulan, 2 bulan, sampai akhirnya kami tidak mampu kos kontrak. Pindah ke Blitar, orang tua sakit, katanya, Dodi, kamu harus tahu, gak usah ke Kalimantan, tapi ke Blitar aja waktu kamu itu. Ya wis aku belum Blitar, asal. Saya nggak mau kumpul orang. Saya harus kontrak, kalau bisa punya rumah sendiri. Oh ya nggak apa-apa, dikontrakkan saudara. Rumah itu 3 juta setahunnya, tapi nilai 750 karena rumah itu angker. Wah, kami tempati, kami doakan, kami urapi, singkat cerita kami bisa menempati itu. Begitu kami tempati, kami urapi menjadi aman, menjadi tenang. Tahun depan dinaikkan lagi menjadi 3 juta. Wis cari kontrakan 32 kali. Saya berdoa, Tuhan, pantas nggak aku belum? Pantas enggak? Aku jadi kontrak sana, kontrak sini. Sini sih butuh aku, Tuhan. Itu biasa, butuh menderita. Tapi namamu Tuhan, kau nggak diperlukan. Pantas enggak aku belum? Aku ngomong sejak itu amin, aku ngomong kita harus punya rumah. Guyu bojoku. Jangan ngene-ngene Pak, kontrak tahun gak iso setahun, ngomong itu doro. Bantu lebih supaya doa aku. Hari itu juga aku melangkah dari kamu. Kalau nama Yesus aku punya rumah 5 tahun ke depan. Wah, sebayaku ngotot. Iman harus kita beri kekuatan dan tenaga. Kekuatannya apa? Doa. Tenaganya apa? Kerja dan berusaha. Tak doa terus sembahyang terus. Setiap pagi aku bangun tidur, Tuhan terima kasih aku sudah memiliki rumah. Mau tidur, terima kasih Tuhan aku menikmati berkat-berkat-Mu karena aku sudah memiliki rumah. Padahal saya belum punya. 5 tahun ke depan selesai. Ini Pak, rumah mana? Kalau imanku terus mundur, aku sudah menangkan 50%. Tak aku mundur mana aku tak duit. Gak dapat apa-apa. Tak gede imanku 5 tahun ke depan. Aku harus punya rumah. Belum sampai 5 tahun, 9 tahun. Kamu baca telepon saya Dodi, siap nggak kemana aku? Bukan aja ciri-ciri loh. Ya wis siap. Berangkat ke Manado, ditinggal. Saya tanggung-tanggung. Hampir 6 bulan pacaran. Teman-teman mengatakan nggak boleh berjauh. Padahal paling 3 bulan, 3 bulan. Waduh, misalnya ciri-ciri. Tangan anak, tangan istri. Sekarang video call enak. Dulu nggak ada video call. Agak susah sedikit. Dari situ selesai, singkat cerita selesai pelayanan di Manado. Saya dijemput oleh Kabupaten Lawan. Saya di sana pulang dari Manado. Telepon baca dulu. Pak posisi di mana Pak? Di Manado, Jakarta sih pesawat transit. Pak itu ngomong, wis layanan di Gajah Mada lompat Pak. Wis apa ngomong? Anak Pak. Wis singkat cerita saya melayani 3 kali. Pagi doa puasa, sore doa malam. Besoknya Sabtu saya melayani rumah pemuda remaja mau baca 5 sesi minggu. Selesai pesawat kami dapat amplop dari itu jelas tulisannya untuk pendeta baca lawan dan untuk majelis Dodi. Jelas, kayak amplop coklat kok. Tak tekel kita abu, tak delok itu katanya amplopnya kandel amplop. Pak baca ngomong di amplop katanya kandel masih kamu di sini saya buat ya korpo air. Di pesawat dibuka, tak tarik seret. Di zaman itu duit gambar Pak Harto, 100-an kali. Baca dibuka 200-an lebih kiri. Baca banyak kok. Tanya, punya pergumulan nggak betul? Iya. Oh, rumah, perahu, bukan besok hari ini kamu punya rumah. Nangis di pesawat tak tahan beresmi. Pak sih bener Pak. Ini nggak boleh percaya canggung ini. Kan nggak percaya nggak aku nggak apa-apa. Dipercaya mulutnya Mbak Tuhan. Waduh nggak apa-apa. Terima kasih Tuhan. Aku pesawat tidak iso.
nggak bisa, nggak nangis. Singkat cerita sampai di Blitar, Surabaya terus ke Blitar. Amplop ada 2, amplop yang dari Manado dan amplop dari Pati kita masuk ke tas. Dari pelayanan dan pernah kita kasih ke istri, ngobrol-ngobrol. Pak untuk sebelah besoknya datang. Mbak Kesi mau rumah dijual murah 30 juta. Belum pernah ya, butuh duit karena bapaknya setelah polisi, dia ngurus bapaknya 30 juta. Karena kasus order ke kantor polisi, ya wis datang. Emang belum kamu? Wah, sebenarnya tahu Pak. Belum ya pelaku mencari makan. Nah enak ya. Seneng kamu? Ya seneng. Termojok, Pak, nggak bisa muncul. Pak, wis hati ini soal yang bukan Pak Bu, nggak bisa muncul, nggak bisa muncul. Segitu aja. Terus, dari kami kata, tak beri suka-suka, tak keluar persis, tak berpihak kata. Tapi kalau istri, kalau tak pondek, gue gak karu-karuan Allah itu. Kamu bisa menikmati. Tapi melalui proses yang panjang, gak bisa seperti itu. Ini mendetek makanya berkat yang besar diperoleh melalui proses yang besar pula. Keberhasilan yang besar diperoleh melalui proses yang besar pula. Gak ada Pak Iwan orang pengusaha yang sukses. Gak ada ngomong biar sukses seperti sekarang ini. Melalui proses enggak dulu mengalami merintis dari bawah. Tidak. Gak ada ngomong Pak Iwan sekarang seperti saat ini. Semua melalui proses. Kesaksian pendeta Pak Hendy melalui proses untuk menjadi seperti ini, jatuh, palu, fitnah, habis-habisan seperti ini. Saya menjadi hamba Tuhan berdiri di tempat ini melalui proses. Gak bisa tapi menjadi orang yang baik dari keluarga yang baik. Gak. Saya dianggap sampah dan kotoran. Bapak yang tahu siapa saya. Jangan ngomong di anak tentara yang diajari edan itu. Saya orang tentara. Masih tak ajari mampu, tak ajari menutup, tak ajari narkoba, dan karuan. Tapi saya begitu terima Tuhan Yesus. Saya dengarnya. Saya suka dulu kalau ke persekutuan doa kalau saya bawa Alkitab, nggak saya sembunyikan ke kantong atau kayak saya pegang. Orang berkata, wah ini siapa itu? Ini tempat itu. Nggak peduli. Sampai saya melayani persekutuan doa di depan rumah. Nggak saya peduli sampai saya harus masuk sekolah Alkitab pagi, saya harus bangun mulai doa terlambat, gak dikasih makan pagi, terlambat lagi, puasa sehari, terlambat lagi, dipulangkan hanya karena terlambat doa pagi. Proses yang panjang, badan kurus, nanti suatu saya tunjukkan foto saya. Ukuran celana 27 itu melorot saudara. Tak boleh satu tak tangkap kali rapi, ya saking kurus. Karena sering pakai sanksi puasa, karena terlambat doa. Melalui proses. Jadi contoh, saudara contoh. Yusuf itu dipanggil Allah, juga melalui proses. Dipanggil Allah untuk menjadi seorang raja, juga melalui proses. Dia harus dibuang oleh saudaranya, dimasukkan ke sumur. Apa terus Yusuf ngomong apa ini aku menjadi rajanya kodok kata Yusuf. Katanya Tuhan berjanji lewat mimpi, katanya itu menjadi raja. Diangkat, dijual menjadi budak. Apa saya ini rajanya budak? Dimasukkan penjara untuk menjadi berkat. Apa saya ini rajanya orang-orang budak? Sampai dibina seperti ini. Tapi dengar baik-baik pagi hari. Di saat saudara diproses, di saat saudara mengalami masalah yang berat, mungkin orang mencibir saudara, mungkin orang menghina saudara, mungkin orang melihat mata sebelah saudara. Tapi ingat baik-baik, di saat saudara sudah mengalami proses itu, diangkat Tuhan oleh proses itu, orang-orang sekitarnya saudara akan datang menjadi saudara. Contohnya siapa? Yusuf. Dia dibuang, diabaikan. Begitu kelaparan datang, saudara-saudaranya datang ngemis sama Yusuf. Aku paling belenak kalau di gereja melihat hakim-hakim kampungan, orang yang lagi proses Tuhan, itu dihukum oleh Tuhan, itu dihukum karena dosa. Jangan pernah mengambil seperti ini. Saya paling gak suka. Siapa sih kita yang gak pernah mengalami proses?
Saudara, pertanyaannya, siapa yang dipakai Allah dalam proses itu pada saudara-saudara? Seberat apapun proses yang kita alami, sebesar itulah berkat Tuhan yang kita terima. Orang yang berhasil bukan orang yang tidak pernah menghadapi proses, tetapi orang yang berhasil, orang yang bisa merubah proses menjadi pelajaran-pelajaran yang terindah dalam hidup. Tangkap itu. Jangan sesali akan prosesnya. Demikian juga Daud dipanggil menjadi raja melalui proses. Dia harus mengembalakan kambing domba. Seharusnya kakak-kakaknya yang pertama, sampai Samuel datang mau mengurapi Daud dan Isa, dia tetap mengembala. Dia tidak dipanggil. Makanya Daud berkata, sekalipun bapak ibuku meninggalkan aku, Yesus Allah yang menyambut aku. Dia terbuang, dia diabaikan. Apa dia sakit hati? Oh, jangan. Di saat saudara proses Tuhan, mungkin proses itu bisa melalui istri, bisa melalui suami, bisa melalui anak, bisa melalui tetangga, bisa melalui teman sekerja dalam pelayanan, bisa melalui gembala kita. Aduh, aku sakit hati dengan pelayanan. Bisa. Ambil hikmat, angkat baik-baik. Oh, mungkin dia dipakai Tuhan untuk memproses saya supaya saya lebih dewasa lagi, lebih diberkati lagi. Saudara, manusia maunya banyak yang instan, tidak mau diproses, maunya berhasil. Ada orang tidak melalui proses bisa berhasil? Ada? Ada. Ya mungkin latar belakangnya orang tuanya kaya, sehingga dia dikasih warisan untuk menjadi orang yang berhasil. Tapi ingat, orang seperti itu tidak akan lama, pasti jatuh karena tidak menikmati proses itu. Tuhan memproses kita seperti apa? Memproses seperti emas dalam kobaran api. Tujuannya apa? Supaya tubuh, jiwa, roh kita tak bercacat. Pikiran kita memiliki pikiran Kristus, perasaan kita memiliki perasaan Kristus, kemauan kita memiliki kemauan diproses, dibakar oleh api supaya apa? Supaya kita tak bercacat celah pada datang Tuhan Yesus itu yang kedua kalinya. 1 Tesalonika ayat 5 dan 23. Sekali lagi, kalau saudara proses Tuhan itu menunjukkan supaya saudara matang seperti Yakobus tadi. Dan biarlah keturunan itu memperoleh buah yang apa? Matang. Makanya itu disuruh bersukacita, mengucap syukur supaya matang. Kalau sudah matang, saudara siap memperoleh berkat Tuhan. Saya waktu masih kecil, aku sering nyolong tahun di situ pada raya ada mana. Sing diambil mangga itu kan bukan yang muda, yang tua. Mau ngaku sok apa oleh pengen ngomong, malah ngomong lu masih kecil. Ambil kayu sok dan matang supaya jatuh dan kita makan. Demikian juga dalam hidup kita. Kalau kita diproses Tuhan melalui orang-orang sekitar kita ini sudah matang, sudah siap mengulang berkat Tuhan. Mungkin bisa matang oleh dunia ini, dihina doa, disokor perasaan kita. Dan aduh sakit, siap-siap saudara menerima sesuatu yang besar dari Tuhan. Dan saudara sudah matang. Kayu, sebatang kayu, kalau dijual kurang setengah meter, nggak pernah. Tapi kalau ditata disik, diukir disik, diamplas disik, baru ditulis di kletur, dijual ada harga. Mungkin saudara diproses oleh Tuhan, mungkin itu sakit penyakit, mungkin itu ekonomi, mungkin itu anak. Sudah tahulah mungkin apa yang saudara alami, mungkin sakit. Tapi saudara setelah melalui proses itu berharga itu saudara. Bisa dinikmati orang banyak dan bisa Tuhan tersenyum di surga melihat keberhasilan saudara. Amin. Siapa yang mau siap diproses oleh Tuhan? Amin. Kan lupa proses, tapi di balik proses itu ada sesuatu yang indah yang
dalam proses Tuhan kita maunya Tuhan kita ini dijadikan pahlawan iman. Amin. Apa bedanya pahlawan dengan seorang pengkhianat? Apa bedanya? Loh? Kalau seorang pahlawan itu berjuang sampai pada titik darah penghabisan. Bapak saya seorang tentara. Suatu saat ada temannya datang dari bengkel pemanukannya bapak saya. Akhirnya minta. Begitu ketemu rangkul-rangkulan tangis-tangisan, kenapa orang ini? Tadi itu waktu saya masih kecil. Bapak saya teman bapak saya cerita, Bapak ini seorang pahlawan. Waktu tugas di Timur ada beberapa orang di berontak. Persiapan 10 orang, bapak saya cuma 3 orang. Tentunya timnya kena tembak dan bapak saya lolos. Tapi lolosnya karena punya jiwa. Di situ saya tidak membawa hasil. Tapi akhirnya bapak saya dapat bintang beliau mati masuk taman pahlawan di Regensi. Dapat bintang beliau dapat gong 1 sampai 8 keramat operasi militer karena keberanian. Kalau saudara kuat mengalami proses Tuhan, saudara dijadikan pahlawan iman. Bukan seorang pengkhianat yang lari dari masalah, yang lari dari dua pindah gereja yang lain, ketemu masalah yang sama. Wah, beranak aku dalam orang itu, gak suka lihat orang itu, aku mau cari yang lain, ketemu yang sama. Gak bisa. Jadi seorang pengkhianat, Tuhan Yesus mau menjadikan kita pahlawan iman. Contoh apa? Contohnya Gideon, di mana setiap bangsa Israel panen selalu dijaga orang Midian. Bahkan Gideon itu mengirik di tempat yang apa? Tersembunyi. Takut dirampas, takut dibunuh orang Midian. Tapi Tuhan datang. Hai orang Midian, seorang apa? Engkau seorang yang apa? Pahlawan. Gak dari Gideon pahlawan apa? Tapi Gideon gak banyak membantah. Walaupun harus kalau saya menjadi seorang pemimpin Israel, kalau kita dimintakan seperti itu, hati-hati muda. Dan pagi hari ini Tuhan berkata yang sama. Hai jemaat Tuaku, aku menjadikan engkau seorang pahlawan. Amin. Siaplah aku menghadapi proses itu kata Tuhan. Maka berkat yang besar, kemuliaan pun aku berikan untuk engkau. Itu janji Tuhan buat kita. Saya mau bersaksi. Saya punya anak Brenda dari SD ke SMP. Kalau masuk SMP dengan nilai yang baik, saya berjanji saya berikan sepeda motor. Saya berikan, tapi sepeda motor yang bekas, pusat setengah mati. Di SMP beli 9 juta. Wih, kekuatannya. Sekarang Brenda sudah sekolah sudah lulus SMA. Ya SMA kelas 2 tinggalnya protol, lalu sekolah lagi. Perbulan saya dan waktu itu diperlukan supaya ngomong bukan baru saudara bekas ngecil mana karena beliau salah satu teman. Begitu hari Senin sekolah, waktu sekolah, Selasa sekolah, waktu Kamis nggak muncul. Bingung aku ini mau siaran ini aku dipahami sama istriku di sekolah. Loh, nggak ada sudah tutup, Brenda sudah tutup. Aduh, bingung aku kemana Brenda ini? Tak cari. Saya tanya teman-temannya ngomongnya sudah pulang. Temannya ngomong, oh tetangga bukan temannya ngomong. Cari apa Pak? Aku cari anak. Oh ada di hotel sana loh, daerah Telungku loh. Aku mana daerah Telungku itu sudah kabupaten bukan kota, saya kotanya. Tak boleh tanya ketemu butuh di dalam. Saya orang dulu. Saya orang tak tahu apa. Benar. Kenapa? Cuma sudah pemerintah. Tak tahunya dirampas. Dan dia dihantam katanya diambil pergi. Dua dia cuma duduk di jalanan diem sampai sore jam 4 baru ketemu. Kenapa? Sampai di rumah setiap ketemu orang asing ketakutan sekali. Ini proses. Istri saya mau
Kamu bisa mendoakan orang, kamu bisa menguatkan jemaat orang. Setiap kamu khotbah, kamu berdoa, bisa menangis. Apalagi kamu pernah pelayanan pelepasan, pelayanan ngadepi hal yang gitu, kamu bisa membangun iman orang lain. Anakmu bangun. Tak ngomong itu ya kok, bukan sekali, bukan sehari, 2 hari, sampai 1 minggu, sampai 10 hari. Stres rasanya. Bangun tidur, wajar teriak-teriak, aku lihat kenapa berenang, duduk nangis. Sebanyak ini apa lagi sendiri ngomong. Menurut saudara gimana? Tuhan nanti aku melayani. Aku melayani. Kenapa terjadi? Mana perlindunganmu? Mana pernyataan buat anakku? Kenapa harus mengalami seperti itu? Saya tidak ada proses. Aku salah. Aku minta ampun Tuhan. Istriku salah. Aku mewakili istri aku. Nangis saudara aku. Anakku salah mungkin melakukan sesuatu yang hina dan najis di luar pengetahuan saya, di luar pengawasan saya. Saya minta ampun Tuhan, saya minta ampun. Sama Tuhan. Guru-guru itu datang ke wes ngebleng. Kalau itu dia nangis, maka saya habis tahu. Akhirnya saya diajak ke Bapak ini. Temannya kakaknya yang Bapak itu tapi kalau main apa? Aku namanya pasti apa? Rugi. Harus saya. Istri ngomel terus. Aku kalau itu malah kamu dengan ayo. Di saat kita mengalami proses Tuhan, istrinya bukan uang normal, pengomel, sahabatnya ngomel, bukan berat. Berangkat pelayanan, selesai pelayanan, tidak ya semua dari mata ngintil, ayo kita di belakang sampai di Bandung. Apa saja kita pelayannya aku bersaksi. Tuhan akan didatangi. Tambah Tuhan kok bingung kalau mampu nih Pak, mampu nih ya bakat. Terus nanti apa ya saya tinggal sekarang. Ya rata seperti itu. Saya mau merusak seperti itu. Pengalaman di mana Pak? Kakak dalam beliau. Wajar, dia orang ini. Akhirnya ini besok. Saya belum nyampe di sepeda motor sudah sampai di Blitar. Mercin apa namanya saksikan di luar sana. Terus waduh. Ya walaupun bukan merek Honda Yamaha, tapi baru Grace. Tapi Mercin sudah ada di Blitar. Oh senangnya setengah mati anak. Tapi saya harus melalui proses. Akhirnya dapat berkat sepeda motor. Lagi proses, saya mau bersaksi. Saya punya anak namanya Arno, waktu SMP kelas 2 dipinjemi HP BlackBerry teman-temannya, dibawa pulang sampai rumah, sore polisi datang sama orang tua, dituduh anak itu nyolong HP BlackBerry kan ada nomor pilih, bisa dihubungi, ngomong anakku, bisa diminta jadi datang. Anakku, no, Bapak punya aturan di rumah. Seberat apapun pelanggaran, kalau kamu jujur, Bapak katakan. Diseringan apapun pelanggaran, kalau kamu nggak jujur, walau Bapak cari itu mau barang terbaik yang diasuh. Tapi kalau ada orang lebih suka, kalau apa nggak saya mau bunuh, yes, apa? Depan polisi, apa? Maka harus percaya itu dong, nangis, Tuhan. Aku diberi waktu 2 hari untuk menunjukkan siapa yang itu. Anakku semua ngomong Joko ini keluar teman tua itu dipinjemin. Yang keluarga orang tuanya ngomong gak mungkin. Karena setiap hari anakku ini ngaji, anak ustaz. Gak mungkin. Anakku tengah hari itu mereka agama lain. Satu sembahyang Tuhan beriman. Aku nggak mencari kebenaran karena kebenaran itu sifatnya hakiki. Bagi saya benar, bagi Pak Edi belum tentu benar. Bagi saya dan Pak Edi benar, dan bagi Pak Yono nggak benar. Bagi kita semua di sini benar, di luar sana belum tentu benar. Saya mencari
kebenaran dan membela kebenaran, cuma nangis Tuhan untuk sumber kebenaran. Bela nono rima nono aku sampai terus dino ini orang ini nggak aku habis pelayananku. Anak hamba Tuhan menyolong. 1 bulan melalui proses itu nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. 2 bulan nggak ada apa-apa. 3 bulan saya baru dapat berkat yang besar. Tapi bukan 1 bulan, 2 bulan karena kejadian apa itu. Oh Tuhan katanya pendeta penginjil Godik kalau melalui proses maka diberkati. Mana saya sudah tabah, sudah siap mau mana berkati? Itu waktu Tuhan bukan waktu kita. Saya 3 bulan baru dapat berkat Tuhan yang besar. Gak harus saya selesai dari proses itu sudah berkat, tidak. Maka dari itu saudara, sebesar apapun proses yang Tuhan berikan, kita belajar mengucap syukur. Kalau Tuhan lagi memproses kita, Tuhan menginginkan kita lebih dan lebih diberkati oleh Tuhan. Dan kita proses Tuhan, kita harus memiliki apa? Keyakinan bahwa Tuhan sanggup memberkati kita. Coba kita baca Roma 1 ayat 16. Roma 1 ayat 16. Di saat kita berproses Tuhan, kita harus memiliki keyakinan iman yang teguh bahwa proses itu akan menghasilkan sesuatu yang besar. Harus memiliki keyakinan. Roma 1 ayat 11. Sebab aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama siapa? Orang Yahudi. Dan itu orang Yahudi. Pertama-tama siapa? Saya. Yang kedua, sebut itu tonggoku, sebut itu saudaramu. Saya ulangi ya. Ganti Yahudi itu saya dan Yunani itu bu istrimu, bu anakmu, bu orang tuamu, bu sokolah. Ayo kita baca sama-sama. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Yang pertama-tama sebut nama saudara. Tetapi juga saat saudara mengalami proses memiliki keyakinan yang teguh bahwa Injil sanggup menyelamatkan saya, bahwa janji-janji Tuhan yang ada di firman Tuhan sanggup memberkati saya. Yang pertama saya dan orang yang lain. Saudara memiliki keyakinan, saudara ada di tempat ini kalau tidak punya keyakinan, percuma. Saudara memiliki keyakinan iman yang besar tentang firman Tuhan. Proses Tuhan akan berakhir akan menghasilkan sukacita. Saya katakan gitu. Orang boleh fitnah saya, orang boleh mengecewakan saya, orang boleh menjatuhkan saya, tapi orang tidak bisa membunuh keyakinan iman saya kepada Tuhan itu. Katakan itu dalam hidup saudara, dalam iman saudara yang paling dalam. Orang boleh berbuat apa saja, tapi orang tidak bisa membunuh keyakinan iman saya yang teguh kepada Tuhan Yesus. Tidak akan bisa tergeser. Ada seorang hamba Tuhan, karena kasus ini cukup lama, monoter. Dia waktu itu di atas, ditaruh jabatan untuk menjadi ini di desa, lurah. Tapi dengan satu catatan, namanya diganti yang berbau rohani, namanya Yohanes Godik, Yohanes habis hilang, gitu. Pak Pokok Kristen nggak masalah, karena dia lagi diberkati rame-rame ini Kristen, mau paling enak, paling gampang. Yohanes, apa Pak ya? Tim sukses yang ngomong, kalau persaingan itu lewat pukul semua harus diadakan istiqosa. Orang Kristen istiqosa, wah itu istiqosa. Kopi, nggak masalah, boleh Pak. Boleh, orang Kristen boleh kopi apa aja, boleh. Begitu jadi lurah, apa kaget dia yang dulu pengurus
bener-bener pakai kopiah, wis bener, wis hilang. Wah, dia memiliki semua. Akhirnya kekayaan, pangkat, jabatan dan diperoleh tanpa proses seperti habis sampai waktu makannya nggak bisa. Bah, kok dapat pada hari itu baru aku dapat baru sekolah anak-anak itu sekolah nggak mau. Lagi ini ngomong apa? Hari orang Gusti Yesus. Nggak mungkin. Terus kayak apa? Jadi itu namaku. Orang kampung, orang desa, terus jatuhkan pemolosan. Bagi Gusti Yesus. Jadi apa? Nggak lama. Akhirnya dia nggak lama jadi lurah. Dengar berita dari kawan-kawan. Karena tak stres menghadapi ujian, cobaan, mati lagi. Habis. Karena dia nggak tahan akan fitnah, nggak tahan akan godaan. Hanya karena ini jabatan, dia tinggalkan iman. Maka dari itu, apapun yang terjadi, proses apapun yang terjadi, jangan sampai tergoda. Harus memiliki keyakinan bahwa Yesus suatu saat pasti akan tolong saya. Jangan tinggalkan Tuhan. Wah, gak kuat atau melalui proses itu, gak kuat. Saya masih ingat dari Surabaya. Mas gak kuat atau melalui proses ini. Gak nyekel 12 orang pikir. Benar gak? Wah, itu gak kuat atau proses itu, anak itu baru marah. Gak dibuka gak? Gak melalui proses itu. Untuk diminta itu gak ada abang kekil. Tapi di sini gak pernah saya. Contoh, Bartimius itu orang yang memiliki keyakinan. Dalam Matius 10 ayat 46 sampai 52, di mana Bartimius orang yang buta datang kepada Tuhan Yesus. Waktu dia datang, dia berseru, Yesus anak Daud, tolong aku. Dikatakan apa? Diam. Siapa sih ngomong kayak gitu? Berapa kali Alkitab nggak menyatakan? Karena apa? Karena Bartimius punya keyakinan yang teguh bahwa kalau saya bertemu Tuhan Yesus, prosesnya akan berakhir. Saya akan ditolong, saya akan mengalami mujizat Tuhan. Dia berseru, Yesus anak Daud, tolong saya. Diam. Musuh-musuh setia, kering, melarat, buta. Cuma nggak usah ditolong, mas, nggak usah. Musuh-musuh gereja yang mau bayar orang. Terus tak bayar perpuluhan, ditolong baru terima kasih. Padahal kayak ini harus dulu, cocok seperti motor. Dia harus mengalir. Itu yang terjadi. Tapi di sini tak ada. Ini Bartimius. Dia kamu. Berteriak lagi sampai Tuhan Yesus dengar. Jadi tolong. Demikian juga kita. Tuhan, saya ini orang miskin. Saya orang tak punya. Saya orang bermasalah. Kok saya mengalami seperti ini? Tetap berteriak, yakin. Tuhan Yesus pasti akan menolong kita. Dan saya paling gak suka kalau di gereja orang yang lagi di proses Tuhan berkata begini, orang-orang ini yang lagi kampungan ini lagi dikerjai oleh sekretari pajak. Kenapa seperti itu? Saya beri contoh. Pak Kantor ada mantap punya anak sampai salah. Terus tak tahu kita tempilin perasaan sampai apa? Sekalipun anaknya salah, si berhak aja buat ketua siapa? Ya orang tua. Anakku salah, si berhak nasihati si ketua aku. Loh, kita ini anak Tuhan Yesus, anak raja. Kita salah ya, kita ditegur oleh Tuhan. Kalau diajar oleh Yesus, nggak berhak atas tubuh kita, hidup kita. Nggak berhak, kita ini anak Tuhan, anak Allah.
Bisa juga harapannya iblis untuk mengerjain kita, untuk menguji kita, untuk menegur kita seperti aku. Makanya waktu Tuhan berkata pada Yesaya, "Tak mau kemana? Keliling-keliling." Nah, orang kita yang pekerjaan ini keliling-keliling sing ono arti, sing malas renungkan firman Tuhan, malas baca, itu sifatnya. Oh, saya kurang. Kita mau ambil iya, ya kan sampai rapi, Pak, sampai tudungi, Pak, disdaki so, terus pun terjadi. Uji batasnya datangnya dari sini. Kalau cobaan datangnya dari itu, ujungnya kematian. Dan di saat kita seperti itu, di saat kita salah, Tuhan minta ampun, Tuhan punya kesabaran. Jangan bilang, wah itu karena jangan saya nggak pernah dosa dulu, dari pasal kita kayak gitu. Kalau kita salah, Allah kita yang nasihat, Allah kita yang berdoa. Saya masih menjadi kajian nama Tuhan yang ditanya. Pertama kali dikasih Tuhan gagal, 2 kali gagal, 3 kali kalau sepeda motor, sikile mereka ini dipel, saya pincang, lalu bertobat di luar Tuhan Yesus. Jadi seperti itu cara Tuhan mengingatkan kesalahan anak-anak. Mungkin buat usaha banget, mungkin buat istri sakit. Saya yang kajian pendeta Tuhan. Karena Bapak baca 7 itu laki semua, dia berdoa punya anak perempuan. Nah, ibunya sakit, tak sembuh-sembuh. Makanya terus ngomong gini, "Mak, sembahyang Allah, anak mulai itu wedok, pasti Tuhan tolong Mak, dan Mak harus berjanji di rumah Tuhan. Oh iya, mau kita anak wedok, aku mau berubah. Terus pasti orang itu waras, pasti. Tapi perempuan, Tuhan, aku minta anak perempuan. Karena keluarga itu 7 laki semua. Tak malu, aku tak laki. Wow, orang tua aku nggak akan bertobat mungkin sampai saat ini, nggak mungkin sembuh. Itu anaknya lagi. Dia menjadi sehat dan terima. Melalui proses. Ini saudara. Jadi kalau kita salah, Allah yang menegur kita, Allah yang menasihati kita, Allah yang mengingatkan kita. Saya katakan pada orang-orang yang mengalami proses. Ini saya buat di sini. Ada 1000 cara dunia membuatmu menangis, tapi ada 1.000.000 cara Tuhan menghibur. Ada 1000 cobaan menerpamu, tetapi ada berjuta jalan keluar bersama Tuhan. Maka dari itu kalau kita diproses, jangan hanya protes seperti bangsa Israel. Ayat yang terakhir. Kita baca Bilangan 11 ayat 1 sampai 3. Ayat yang terakhir. Kalau kita diproses Tuhan, jangan banyak protes seperti bangsa Israel. Akibatnya apa? Bilangan 1 sampai 3. Dari suku Benyamin Nabi, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang. Ya itu bacakan yang keras. Bilangan 11 ayat 1. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Di garis bawah tentang nasib buruk mereka. Terus. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Ayat 2. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Ayat 3. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Ayat 1 sampai 5. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang apa? Memang Tuhan sekian lama tetap menara. Ikut Tuhan sekian lama usahanya diberkati. Ikut Tuhan sekian lama sakit dan sembuh-sembuh. Beruntung tentang nasib buruk. Orang yang ngomel, protes di hadapan Tuhan. Waktu kita diproses oleh Tuhan,
turunkan apa? Api. Murka Tuhan. Tuhan gak suka. Aku memproses kamu tujuannya supaya kamu lebih matang, supaya aku bisa menurunkan berkatku, menurunkan kemuliaanmu, bukan ngomel kayak gitu. Tuhan marah, itu Tuhan turunkan api. Siapa yang bisa mematangkan api? Dia sendiri? Bukan. Siapa dalam kitab ini? Musa. Bangsa Israel datang kepada Musa. Musa berdoa kepada Tuhan, akhirnya api itu padam. Saudara pagi hari ini mengalami proses Tuhan ngomel, alam murka dibakar oleh apinya Tuhan, sehingga semuanya menjadi panas, rumah tangga panas, tidak ada damai sejahtera, pekerjaan semua semuanya menjadi panas. Jaga kepada apa Tuhan? Jaga kepada kepala saudara saya ini. Aku telah ngomel, aku minta ampun, minta maaf, bahwa api itu murka Tuhan itu. Gak bisa saudara mau ke Tuhan aku minta maaf. Jaga. Pagi hari ini sebelum saya akhiri, sebesar apapun proses yang saudara hadapi, jangan ngomel, jangan bersungut-sungut tentang nasib hidupmu. Ingat, berkat yang besar diperoleh melalui proses yang besar. Kemuliaan akan kita terima besar dan melalui proses yang besar. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Dengan pujian walaupun hidup, dengan kemakan saya.
sesuatu yang belum pernah mereka lihat, sesuatu yang belum pernah mereka pikirkan, sesuatu yang belum mereka doakan dan tersimpan di hatinya. Itu yang Tuhan berikan buat jemaat di tempat ini. Kuatkan dan teguhkan hatimu, karena Engkau akan ditolong dan diangkat Tuhan lebih tinggi lagi. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami boleh berhenti. Firman-Mu biarlah terngiang-ngiang dan tersimpan di dalam logs hati jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa Surgawi. Berkat dan kemuliaan-Mu, kasih anugerah-Mu dan curah siang di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita mengucap syukur yang sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkata. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu pada siang yang indah ini ya Tuhan. Sungguh kami kagum Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang peduli Tuhan buat setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang membimbing, memimpin hidup kami ya Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk jamaah Tuhan. Terima kasih untuk urapan Tuhan setiap kami Tuhan. Terima kasih juga untuk berkat firman-Mu ya Tuhan yang sudah Kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan Bapak Evangelis Dodi ya Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan boleh senantiasa bekerja Tuhan, boleh senantiasa mengingatkan kami Tuhan akan itu
akan kebenaran Tuhan. Dan biarlah firman ini boleh senantiasa mengajar kami untuk setianya kepada Engkau Tuhan. Untuk kami tetap percaya, untuk kami tetap berharap, untuk kami tetap hanya mengandalkan Engkau saja Tuhan. Walaupun masalah, walaupun kesulitan boleh terjadi dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, pada waktunya nanti Tuhan Kau akan memberi yang terbaik. Dan setiap anak-anak yang percaya, yang berharap, dan hanya mengandalkan Engkau saja ya Tuhan. Dan akan membuat anak-anakmu Tuhan menjadi lebih dari pemenang. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Belum sepenuhnya melakukan setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Evangelis Dodi Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau sendiri Tuhan yang memberkati hamba-Mu ini Tuhan, baik keluarganya Tuhan, rumah tangganya, istri, anak-anaknya juga ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk semua jemaat-jemaat GPI Hau2O di tempat ini Tuhan, baik yang siang hari ini hadir maupun mungkin yang tidak sempat hadir Tuhan karena sesuatu hal Tuhan. Biarlah Kau juga berkati mereka semuanya ya Tuhan, jemaat-jemaat GPI Hau2O Tuhan, baik itu dalam keluarganya, rumah tangganya juga Tuhan, anak-anaknya, bahkan cucu-cucunya pun Tuhan. Kau sendiri yang senantiasa menyertai dan memberkati dia. Dan usaha pekerjaannya, pelayanannya Tuhan. Dan dimanapun jemaat-jemaat ini berada Tuhan, biarlah Kau sendiri yang menyertainya, memberkatinya, dan boleh menjadi saluran berkat juga bagi banyak orang ya Tuhan. Sehingga nama-Mu saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan-persembahan kami Tuhan. Persembahan-persembahan ini sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kami kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau lah yang terlebih dahulu mencurahkan berkat-berkat-Mu dan yang boleh kami nikmati Tuhan sampai saat ini Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu Tuhan, itu semua karena pertolongan-Mu Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan untuk setiap kami. Putuskan setiap tangan yang memberikan persembahan, dan biarlah persembahan ini boleh layak Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan, sehingga Engkau kembalikannya beratus-ratus kali ganda itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk makanan-makanan yang sudah disiapkan ya Tuhan. Biarlah makanan-makanan ini Kau sendiri yang mengkuduskannya ya Tuhan. Dan biarlah makanan-makanan ini boleh menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan juga Kau berkati Tuhan semua orang yang terlibat dalam menyajikan makanan-makanan ini, seperti setiap orang anak-anak-Mu yang menyediakan Tuhan, yang mempersiapkan Tuhan. Kau berkati mereka juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Lalu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kesetiaannya di GPI Hau2O ini. Untuk persembahan memang kami tidak edarkan, jadi ada disediakan kotak di belakang bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan nanti setelah selesai ibadah secara langsung. Dan sebentar kita akan mendengarkan
GPI H2O mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Evangelis Dodi Andrian Moto firman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Semangat GPI H2O mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam ibadah raya hari ini tanggal 23 Oktober 2017 pukul 10 pagi. Ibadah akan dilayani oleh PD Pos. Mari ajak semua saudara dan keluarga hadir menikmati nama Tuhan. Tuhan Yesus Dua uni misteri mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam ibadah doa malam hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 pukul 7 malam. Ibadah akan dilayani oleh PD 2 in 1. Mari bersama-sama bertumbuh dari kebenaran firman Tuhan dan mengalami menjadi pribadi yang sehat dan cerdas, tetap semangat melayani. Saya mau sedikit cerita. Tadi jadi teringat ketika Pak Dodi bilang proses saya itu tahun 96 baru bilangnya dia bertobat karena dulunya saya sudah hidup saya cukup tidak karuan Pak waktu mudanya. 96 saya bertobat mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tidak dengan otomatis bahwa kalau saya sudah ikut Tuhan langsung saya dibuat berhasil atau bagaimana, tidak. Saya juga butuh proses 8 tahun. Tuhan proses saya sampai 8 tahun. Tapi puji Tuhan selama proses saya bisa kuat. Ya mungkin memang itu rencana Tuhan. Prosesnya cukup berat Pak. Saya jauh dari keluarga 6 tahun, tapi tidak terus menerus. Kadang 2 minggu saya pulang. Saya asli Semarang, saya merantau di Surabaya untuk cari kerjaan. Jadi 6 tahun saya jauh dari keluarga. 2 minggu kadang sebulan baru pulang sekali. Ya karena biaya Pak. Jadi saya kerja di sini, gaji saya ya waktu itu pas-pasan Pak. Terus saya mulai kelihatan hasil dari ketekunan saya, dari proses saya itu 8 tahun. Jadi tahun 2004. Terima kasih dan berarti semoga ini bisa menjadi kekuatan buat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bahwa proses itu tetap harus kita lalui dan Tuhan akan memberi kemenangan kepada setiap orang yang tetap mengandalkan, tetap setia kepada Tuhan walaupun seberat apapun proses yang Tuhan
Terima kasih atas semua yang sudah kau kerjakan dalam kehidupan-Mu. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami, menyadarkan kami bahwa setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kami, yang kami tahu adalah mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berbicara satu sama lain dengan penyertaan Tuhan. Kuantar kami ke rumah masing-masing bertemu dengan keluarga, baik saat kami sudah melakukan aktivitas selanjutnya. Sebelum kami pulang, kami akan menikmati berkat jasmani suci dan kudus dan menjadi kekuatan bagi kami, sehingga Tuhan melalui apa yang kerjakan nama Tuhan dipermuliakan. Sebelum kami pulang, kami mau menaikkan doa syafaat kami di bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Tuhan lawatan buat negeri kami, pulihkan bangsa kami, terutama pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil semua staf menteri, jabat tertinggi yang terendah, yang ada di pusat maupun di daerah. Tuhan lawatan buat mereka. Beritahu akan Tuhan sehingga setiap keputusan yang mereka ambil semua dalam kendali kuasa Tuhan, terutama anak Tuhan yang dipercayakan di eksekutif, legislatif di kami, setiap aparat pemerintah. Tuhan sadarkan mereka, jadikan mereka garam dan terang untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap gereja, persekutuan doa, hamba Tuhan, jemaat yang dalam minggu-minggu ini mereka melakukan aktivitas ibadah mereka. Tuhan lawatan buat mereka. Kuasa kasih-Mu Tuhan nyatakan dalam kehidupan rumah tangga mereka, sehingga mereka terus bersemangat dalam melayani Tuhan, sehingga mereka menjadi saksi-saksi Tuhan, menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang sudah memfasilitasi kami untuk kami bisa beribadah di tempat ini. Kami percaya kuasa kasih Tuhan dinyatakan dalam kehidupan rumah tangganya, dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, dimanapun hamba-Mu berada. Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terutama juga kebaikan di tempat ini maupun di timur, berkati mereka semuanya, supaya mereka juga boleh melihat kuasa dan kasih Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk tetangga kiri kanan muka belakang orang sekitar di tempat ini. Tuhan nyatakan kuasa dan kasih buat mereka, supaya mereka juga boleh melihat dan merasakan betapa besar kasih buat mereka. Dan kami percaya lawatan akan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat yang tidak hadir. Kau tahu keberadaan mereka. Apabila mereka malas, Kau Bapa, mereka akan mengingatkan mereka, yang mengingatkan mereka posisi mereka. Apabila mereka ada masalah, Tuhan, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus yang sangat Kau sembuhkan, yang susah Kau hidupkan, yang ada masalah Tuhan, Kau berikan jalan keluar, Kau berikan mereka kekuatan penghiburan daripada Tuhan. Kau cetak mereka menjadi orang yang lebih daripada pemenang, sehingga kehidupan bersama-sama dengan kami memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa setiap program gereja yang Kau percayakan kepada kami, untuk kami boleh laksanakan, kami lakukan dengan baik. Biarlah Tuhan setia Kau menyiapkan semuanya, baik itu dalam kekuatan doa dan setiap anak-anak Tuhan, untuk kami boleh bergerak maju, melakukan sesuai yang menjadi panggilan, visi misi yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara, kau pakai dua tanganmu sebagai tangan wajah berharap dan berkata pada Tuhan. Dan sekarang terimalah dan bawalah pulang berkat, perlindungan dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami, di dalam kecintaan yang tunggal Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh yang manis, yang selalu menyertai, memberikan kekuatan dan semangat yang baru untuk berani menghadapi tantangan-tantangan hidup yang memunculkan kita semua menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang, yang mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor, memberkati kesehatan seluruh keluarga kita semuanya, dan membuat pekerjaan kita berhasil dan beruntung. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, kita bertemu dengan Tuhan kita Yesus Kristus di sorga yang mulia, di dalam nama Tuhan Yesus.